Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini Selasa 30 Maret 2021 kita melanjutkan materi kemarin yaitu bab 9 statistik ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas yaitu mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram atau gambar. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas yaitu menyajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, anak-anak selain menyajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi, untuk menyajikan data bisa menggunakan yaitu diagram atau gambar. Nah, bisa menggunakan piktogram atau diagram gambar, bisa menggunakan diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, piktogram ini kalian sudah pelajari di SD, yaitu penyajian data yang menggunakan gambar atau objek untuk mewakili dari data yang dibicarakan ya, objek yang dibicarakan. Nah, gambar yang digunakan ini biasanya disesuaikan dengan objeknya. Nah, anak-anak, untuk mencari jumlah objek yang ditanya, kalian bisa menggunakan cara yaitu menghitung banyaknya gambar, lalu dikalikan jumlah yang diwakili satu gambar. Nah, ini untuk mencari jumlah objek yang ditanya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, perhatikan di sini ada apa piktogram dari pabrik mobil ya. Nah, perhatikan ini di bulan Maret. Ini perhatikan di sini ada 3 mobil ya. Ada di bulan Maret di sini 150 unit. Nah, lalu pertanyaannya ya, apa arti gambar kalau satu mobil ya? Kalau setengah mobil bagaimana? Kedua, jumlah mobil di bulan Mei, Juni, dan Juli. Oke, kita lanjut anak-anak, perhatikan. Nah, di sini untuk satu mobil ya, karena tadi apa 100 di bulan Mei tadi 150 ya, sehingga 150 dibagi 3 sehingga masing-masing satu gambar adalah 50 unit. Kalau satu gambar 50 unit berarti setengah gambarnya adalah 25 unit mobil. Nah, untuk mencari di bulan Mei itu kita tinggal mengalihkan ya, berarti 4 kali 50 200 unit. Sedangkan apabila gambarnya separuh tinggal alihkan aja 3 kali setengah kali 50 sehingga 175 unit. Berikutnya untuk Juli juga sama aja. Nah, perhatikan di sini ada kelemahan dan kelebihan anak. Kelebihannya mudah dibaca, diketahui jumlahnya, tapi kelemahannya juga banyak. Karena di sini untuk kelemahannya itu kita bila menggambar gambar yang sedikit itu sulit ya menggambarnya, kan harus gambarnya diparuh, dan apabila jumlah datanya banyak maka gambarnya harus banyak ya, tempatnya juga banyak, itu kelemahannya. Nah, anak-anak, kita lanjut yaitu diagram yang kedua adalah diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran ini penyajiannya dalam bentuk juring lingkaran ya anak-anak. Nah, untuk mencari atau menggambar dari juring yaitu masing-masing bagiannya, kita tinggal mencari nilai datanya berapa dibagi nilai total keseluruhan dikalikan 360 derajat. Nah, itu adalah besaran besaran sudut, besaran juring yang akan kita gambarkan. Cara seperti itu. Sedangkan untuk mencari besaran persentase, kita bisa membagi data dengan nilai total keseluruhan ya, itu sama dengan tadi lah, tidak dikalikan 360 tapi dikalikan 100%. Oke. Nah, itu cara menggambarnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya di sini kita langsung mencari ya, tidak menggambar ya anak-anak. Saya kira untuk menggambar kalian udah bisa. Nah, di sini kita lihat contoh. Di sini ada sekelompok siswa yang menyukai matematika, IPA, dan IPS. Diketahui IPS di sini 72 derajat ya, dan di sini 12 orang. Pertanyaannya adalah berapa jumlah siswa seluruhnya, berapa jumlah IPA dan matematika. Nah, anak-anak perhatikan di sini tidak diketahui dari jumlah keseluruhan dan tidak diketahui IPA dan tidak diketahui matematika. Nah, kita lihat caranya. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara yang lain ya. Ini salah satu caranya adalah karena 72 derajat menunjukkan 12 orang, maka kita bagi aja. Untuk mencari satu orang kita tinggal bagi 72 derajat dibagi 12 orang sehingga masing-masing orang itu adalah 6 derajat per orang. Jadi kalau mencari jumlah keseluruhan, karena keseluruhan di sini adalah 360 derajat ya, satu lingkaran, maka 360 derajat kita bagi 6 sehingga jumlah keseluruhannya adalah 60 orang.
Sehingga untuk menjawab pertanyaan yang B, kalau di sini IPA-nya diketahui 150 derajat, kita tinggal bagi aja kan, satu orang 6 derajat, maka 150 bagi 6. Sehingga untuk yang suka IPA yaitu 25 orang. Sedangkan yang suka matematika, ini karena besaran dari derajat kita belum tahu, kita cari dulu, yaitu dengan cara besaran dari satu putaran penuh yaitu 360 derajat dikurangi yang suka IPA dan IPS, sehingga 72 ditambah 160 dikurangkan dari 360 derajat, sehingga hasilnya adalah 138 derajat. Nah, ini adalah besaran yang menyukai dari matematika. Berapa orang? 3 bagi aja, 138 dibagi 6 orang, sehingga yang menyukai matematika ada 23 orang. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada contoh, yaitu di ujian nasional yang lulus adalah 95% ya. Pertanyaannya adalah berapakah besaran sudutnya ya. Terus cara menggambar diagram lingkarannya. Nah, besaran sudutnya perhatikan di sini, untuk menggambar dari besaran sudutnya kita tinggal kalikan ya, 95% ini dikalikan dengan 360 derajat karena untuk menggambar dari besaran juring, sehingga untuk yang lulus adalah 342 derajat. Sedangkan yang tidak lulus adalah 360 dibagi 342, sehingga besarannya adalah 18 derajat. Atau bisa juga 5% kali 360 ya, sebenarnya 18% itu juga boleh. Ya, apabila kita gambarkan gambar diagram lingkarannya seperti ini ya, 32 derajat, sisanya adalah 18 derajat. Ini yang lulus yang 342 derajat. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Perhatikan untuk yang ketiga adalah diagram batang. Nah, penyajian dari diagram batang ini berupa gambar batangan balok atau persegi panjang ya pada bidang koordinat. Sedangkan tinggi baloknya ini adalah pada persegi itu mewakili jumlah objek dibicarakan atau frekuensinya anak-anak. Pada diagram batang, semakin tinggi gambar balok itu menentukan besarnya yang jumlahnya adalah lebih banyak. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Contohnya, perhatikan di sini ada contoh dari diagram batang. Ini hasil dari perkebunan teh. Nah, perhatikan di bulan Mei 2020 ya. Perhatikan ini pada 20 ya. Ini dalam ton, sehingga pada bulan Mei adalah 20 ton. Nah, cara menggambarnya seperti itu. Ya, dan Juni seterusnya ini menggambar dan membaca dari diagram batang ya. Nah, perhatikan ya, ini caranya, ini hasil dari masing-masing tiap bulan, ini kalian bisa memperhatikan gambar ini. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Anak-anak, untuk diagram batang di sini tidak harus satu data, nih kalian bisa menggambar dari beberapa data lah ya. Seperti ini. Tapi dikasih keterangan. Contoh di sini pada hasil cabai, di sini menggunakan oranye, lalu yang arsiran kopi ya, lalu yang hijau di sini adalah jagung. Jadi perhatikan di bulan Juli, bulan Agustus masing-masing adalah 3 hasil panen ya. Nah, dari data tersebut ya, itu kalian bisa melihat ini dari hasil yang bulan terendah yang mana. Ini dengan cepat kita bisa melihat dalam diagram batang. Ini yang menggunakan data mentah kan lebih sulit ya, tapi kalau diagram batang seperti ini kita lebih cepat dan mudah mencari data. Sedangkan tertingginya berapa, jumlah eksponennya berapa. Oke. Kita contohnya aja anak, pada hasil cabai, perhatikan cabai di sini adalah oranye ya. Ini dari gambar, perhatikan di bulan Juli kita bandingkan gambarnya ya, oranye. Oh, ternyata terendah di bulan Desember ya. Berapa ton? Nah, ini tengah-tengahnya antara 30 dan 40. Di sini adalah 45 ton. Sedangkan untuk yang tertinggi untuk cabai, kita lihat, kita bandingkan. Oh ya, ternyata di sini di bulan September ya. Itu tengah-tengahnya antara 90 dan 120 ya, tengah-tengahnya yaitu 105 ton. Sedangkan jumlah ekspor keseluruhan dari bulan Juli sampai Desember kita tinggal jumlahkan aja. Juli berapa? Ya, tengah-tengahnya antara 60 dan 90 adalah 75. Agustus adalah 60. September 105. Sedangkan Oktober adalah 90. November adalah 75. Yang terakhir di bulan Desember di sini adalah 40. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 450. Demikian juga yang sama untuk kopi dan jagung. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah diagram garis. Anak-anak, untuk diagram garis ini penyajiannya dengan menggunakan garis, yaitu menghubungkan titik-titik atau noktah-noktah ya yang sesuai dengan jumlah objek pada bidang koordinat. Nah, anak-anak
pada diagram garis ini semakin tinggi letaknya maka jumlah objeknya semakin besar. Nah, kadang-kadang diagram garis ini sering digabung dengan diagram batang. Oke, kita lihat contohnya anak-anak. Nah, perhatikan di sini ada diagram garis ya. Pertanyaannya adalah kalian disuruh mencari hasil produksi jagung pada tahun 2001 dan 2005. Nah, berapa ton kenaikan pada tahun 2006 dan 2007 pada produksi tahun berapa yang sama. Oke, kita lanjut anak-anak. Perhatikan pada tahun 2001, nah ini ya kita tarik garis ke kanan. Oh, ternyata 5 ton. Tahun 2005, kita 2005. Nah, ini kita tarik garis ke sini. Nah, ini tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya yaitu 22,5. Dengan produksi tahun 2000 tahun 2000 lihat ya karena ini kenaikan ya berarti kan 2025 ton 2000 adalah 17,5 ya, kita kurangi kenaikannya adalah 7,5 ton. Sedangkan produksi yang sama kita lihat grafik di sini yang mendaftar. Oh ya, tahun 2003 dan 2006, 2004 maaf ya. Ini adalah mendaftar karena data seperti ini maka di sini produksinya adalah sama. Oke anak-anak, kita lihat. Nah ini yang terakhir yaitu untuk diagram garis bisa digabung menggunakan diagram batang seperti ini ya. Jadi caranya kita gambar diagram batangnya, setelah itu di titik-titik tengah di puncak dari diagram batang itu kita kasih noktah lalu kita hubungkan. Nah, ya. Contoh bacanya di tahun 2004. Nah, seperti ini lalu kita tarik garis ke kanan ya. Ini adalah 1.500 orang. Nah, yang kira cukup untuk pertemuan pada pertemuan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.